Harga BBM naik, malah ada yang jual hilafah solusi BBM gratis, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. BBM adalah komoditas penting di negara ini. Tapi di sisi lain, BBM juga menjadi salah satu alat politisasi sejak bertahun-tahun lamanya. Mulai terasa sejak zaman SBY. Sejak dia menjabat, tercatat ada 4 kali kenaikan harga BBM. Saya masih ingat dulu, ketika akan diumumkan kenaikan harga BBM, mulai ada isu-isu tertentu bahkan sampai demo besar. Saya masih ingat ketika itu banyak rakyat turun ke jalan protes menolak kenaikan BBM. Media terus memberitakannya secara masif. Begitu juga di era Jokowi ketika menaikkan harga BBM. Selalu saja ada yang cari panggung dan mengatasnamakan rakyat, lalu mempolitisasi agar suhu politik jadi panas. Saya prediksi dalam beberapa hari ke depan akan ada demo penolakan harga BBM yang dilakukan sejumlah kelompok. Meskipun heran, tapi inilah kenyataannya. Rokok naik, rakyat tidak protes. Harga kebutuhan pokok naik, rakyat memang ngeluh tapi tidak sampai sebesar itu. Tapi tidak sampai sebesar isu kenaikan harga BBM. Harga BBM naik sekian rupiah, selalu ada banyak demo. Memang saya akui, kenaikan harga BBM menyulitkan sebagian masyarakat. Baru saja pulih dari tekanan pandemi COVID-19, sekarang dihantam harga BBM naik yang artinya akan diikuti kenaikan harga barang dan jasa lain. Pemerintah maunya rakyat mandiri tanpa dijejali subsidi. Tapi menurut saya, kondisi ekonomi masyarakat Indonesia masih belum cukup tinggi untuk hidup tanpa subsidi. Bayangkan kalau harga Pertalite tidak disubsidi atau dihilangkan peredarannya lalu dipaksa pakai Pertamax. Pasti akan rusuh besar-besaran, baik oleh masyarakat yang tercekik secara ekonomi hingga gorengan isu yang dibuat oleh oposisi haus kekuasaan. Intinya, pendapatan per kapita kita masih belum cukup kuat menahan beban hidup tanpa subsidi. Pendapatan per kapita kita masih jauh dari kata ideal, kalah jauh dari Malaysia, bahkan Thailand sekalipun. Jika tidak sadar-sadar juga, bahkan akan disalip Vietnam. Selain itu, kenaikan harga BBM juga dipolitisasi dengan isu hilafah. Maunya sih ketawa ya, tapi takut masuk neraka. Di media sosial ada narasi BBM seharusnya gratis jika negara ini menerapkan sistem tersebut. What? Komedi macam apa lagi ini? Bahkan ada tulisan panjang lebar kenapa ideologi ini adalah solusi nyata agar BBM bisa gratis. Alasannya pemerintah harusnya mensubsidi rakyat karena APBN berasal dari uang rakyat. Selain itu minyak, migas dan sektor tambang lainnya yang berlimpah bisa dikuasai sendiri tanpa campur tangan asing. Kalau bisa begitu maka BBM murah bahkan gratis bisa didapatkan rakyat. Selain itu BBM bisa diperjualbelikan secara langsung, bukan dalam bentuk pasar komoditi berjangka yang membuat harganya jauh di atas harga normal. Bahkan Menkyu Sri Mulyani disindir, kalau pusing mengurusi negara ini, segeralah beralih dari sistem kapitalis menjadi sistem tersebut. Apapun makanannya, solusinya tetap hilafah. BBM gratis. Dari sini saja sudah jelas sekali kalau itu usulan yang sangat konyol. Minyak mentah harus disuling dulu menjadi produk turunan baru bisa dipakai. Dan itu butuh biaya besar dan teknologi yang tidak semua orang bisa menguasainya. Dan satu lagi, negara-negara di Arab pun tidak menggratiskan BBM untuk rakyatnya. Meskipun ada negara yang harga BBM-nya sangat murah, tapi tidak ada yang gratis. Lantas, dengan seenak jidatnya, pengasong sistem ini bilang BBM bisa gratis. Secara teori sih bisa saja, namanya saja teori, tapi pelaksanaannya setengah mati. Coba lihat, negara penganut sistem itu mana yang bisa begitu? Tidak ada kan? Solusi sistem itu tidak lebih dari lawakan tak bermutu. Ini adalah upaya untuk menggalang dukungan dari masyarakat yang bisa dibodohi. Tidak beda jauh dengan gubernur yang seenaknya bilang semua warga bisa punya rumah dan tidak perlu ngontrak lagi. Itu cuma janji muluk yang isinya pepesan kosong. Mereka terlalu menggampangkan sesuatu. Ada masalah apapun, mereka cuma tawarkan hilafah sebagai solusi, seakan sistem itu adalah obat mujarab super sakti untuk segala jenis penyakit di dunia ini. Lihat saja gubernur tukang bikin janji muluk itu. Lihat apakah kota yang dipimpinnya maju.
Bayangkan saja, pengasong sistem itu memimpin, menjual janji muluk, apakah akan maju? Lucu kalau masih ada yang percaya teori indah dari mereka. Bagaimana menurut Anda? Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas perkataan yang tidak sopan yang saya sampaikan pada orasi di Simpang 5 Kota Gorontalo kemarin. Dan saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan dan kekeliruan yang saya lakukan. Dan saya menyampaikan permohonan maaf kepada kedua orang tua dan seluruh keluarga saya. Dan saya menyampaikan permohonan maaf kepada Sivitas Akademika Universitas Negeri Gorontalo, terkhususnya Bapak Rektor Universitas Negeri Gorontalo. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yunus pasal penghina Presiden Jokowi minta maaf basi, ditulis oleh Nafi Siwar dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kemarin kita dihebohkan dengan sebuah berita seorang mahasiswa bernama Yunus Pasau menghina Presiden Jokowi dengan kata yang tidak pantas seperti yang terlihat dalam video ini. Bagi yang ingin kepoin akun Facebooknya, silahkan buka di akun Facebook Yunus Pasau. Yang mirisnya, tanpa malu atau tidak tahu malu, setelah Yunus Pasau menghina Presiden Jokowi, dia malah mengucapkan wassalam. Dan ternyata setelah ditelusuri, ternyata Yunus Pasau yang berasal dari Pahuato, Sulawesi Utara ini ternyata menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Gorontalo. Ternyata anak jurusan komunikasi, tapi komunikasinya sangat buruk, makin kelihatan kualitasnya. Bagi yang ingin melihat penampakan Bang Jago ini, silakan perhatikan wajahnya. Mungkin Yunus Pasau ini merasa hebat karena selama ini dianggap sebagai seorang aktivis di sebuah media lokal di sana. Jika kita searching di Google, Yunus Pasau ini juga sering melakukan aksi demo selama ini dengan berbagai macam isu. Dan setelah videonya viral, polisi Gorontalo sudah memeriksa Yunus Pasau ini. Saat ini saudara Yunus sudah diamankan di Polda dan sedang menjalani pemeriksaan bersama rekan-rekan mahasiswa lainnya, kata Wahyu Kabid Humas Polda Gorontalo. Kita amankan Yunus ini karena respon masyarakat yang beraneka ragam atas orasi yang dilakukan oleh saudara Yunus. Jangan sampai yang bersangkutan menjadi korban persekusi, bully, atau yang lainnya. Terkait pidananya, saat ini sedang didalami oleh pihak penyidik di Treskrimsus, terang Wahyu. Setelah diperiksa akhirnya, Yunus Pasau minta maaf. Yunus Pasau garang hina Presiden Indonesia saat orasi, tetapi setelah viral, kayak ayam sayur lalu minta maaf doang. Tapi Yunus Pasau ini tidak ditahan oleh kepolisian. Pihak kepolisian mengatakan jika Yunus Pasau masih sebagai saksi, sudah minta maaf dan mahasiswa sebagai aset bangsa. Apa yang dilakukan Polda Gorontalo lebih mengedepankan aspek humanis. Apapun ceritanya, mahasiswa adalah aset generasi muda. Bersangkutan juga adalah aset yang kita sadarkan. Informasinya yang bersangkutan sudah meminta maaf sebagai orang yang beragama, mengakui kesalahan, kemudian berani meminta maaf, pungkas Helmi. Mahasiswa sebagai aset bangsa, mahasiswa yang mana? Jangan heran jika nanti akan ada kejadian yang sama berulang kembali karena cukup diselesaikan dengan kata maaf saja. Jadi ingat pernyataan Fadlizon bahwa orang yang minta maaf berarti mengakui kesalahannya dan selanjutnya harus diproses secara hukum. Bagaimana menurut Anda? Wassalam, Nafi Siwar.